Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 8 dari kelas Audit ITD akan mempresentasikan hasil dari kelompok kita yang berjudul Audit Teknologi Informasi. Ya, kita perkenalan dulu. Ya, dipersilakan. Saya Muhammad Arya Salsabila, NPM 001. Saya Muhammad Zaki Musaddaq, NPM 017. Saya Muhammad Mustafa Inal Akhyar, NPM 042. Helmi. Oh ya, wis lah. Dan Muhammad Helmi Satria Fedianto, NPM 111. Nah, perkenalkan, nama saya Agung Remawan Gading, NPM 161. Nah, untuk perbedaan audit dan tata kelola IT bisa dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama yaitu pengertian audit TI menurut Weber pada tahun 2000. Audit TI atau teknologi informasi merupakan proses pengumpulan dan evaluasi bukti-bukti untuk menentukan apakah sistem komputer yang digunakan telah dapat melindungi aset milik organisasi, mampu menjaga integritas data, dapat membantu pencapaian tujuan organisasi secara efektif, serta menggunakan sumber daya yang dimiliki secara efisien. Yang kedua, menurut Alvin A. Arens, Mark S. Beasley, dan Randall J. Elder pada tahun 2012, audit adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat atau derajat kesesuaian antara informasi tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Next, tata kelola IT. Pengertian tata kelola IT. ITGI pada tahun 2007. Tata kelola teknologi informasi atau IT governance adalah sebuah tanggung jawab Dewan Direktur dan Manajemen Eksekutif yang terdiri atas kepemimpinan, struktur organisasi, dan proses yang memastikan bahwa TI proses pendukung dan memperluas strategi dan tujuan perusahaan. Next. Sedangkan pengertian tata kelola TI menurut Weil and Ross pada tahun 2004 adalah tata kelola teknologi informasi yang merupakan framework yang spesifik dalam pengambilan keputusan dan akuntabilitas untuk mendukung kebiasaan perusahaan dalam menggunakan teknologi informasi. Nah, berikut ialah contoh audit dan tata kelola IT. Nah, berikut ialah penerapan tata kelola IT. Nah, yang pertama, User Access Review. Tujuan penerapan ini adalah untuk memberikan hak akses kepada pengguna berdasarkan kebutuhan bisnis dan pemisahan tanggung jawab, sehingga peran dan tanggung jawab dari pengguna lebih tertata dan terkontrol. Berikutnya, Password Management. Tata cara mengelola kata kunci oleh pengguna agar fungsinya sebagai keamanan dapat berjalan secara efektif. Hal ini penting agar dalam pengelolaan seperti pemilihan password yang baik sehingga selalu aman. Nah, berikutnya pengelolaan audit log. Nah, pencatatan segala aktivitas yang dilakukan setiap pengguna dalam tabel log secara rinci. Secara default, akan langsung mencatat waktu, pengguna, data yang diakses dari berbagai jenis kegiatan. Dari audit ini, diharapkan semua kegiatan dapat tercatat dengan baik sebagai histori. Nah, selanjutnya, pengelolaan end user computing. Nah,
yang artinya memberikan panduan dan aturan pengembangan sistem informasi yang dilakukan oleh organisasi itu sendiri. Pengelolaan yang ada pada PT Telkom itu meliputi pelatihan pemrograman komputer dan alat-alat pendukungnya, membantu perolehan dan transfer data, membantu pembuatan program, mengevaluasi hardware dan software yang baru, serta mengelola katalog dari aplikasi dan database yang sudah ada. Nah, berikut ialah contoh audit tata kelola IT pada perusahaan X dengan COVID-5 yang dijelaskan oleh teman saya. Berdasarkan studi kasusnya, sistem distribusi air bersih merupakan pembagian atau penyaluran air bersih dari asal pengolahan air ke area pelanggan maksudnya. Perusahaan X merupakan perusahaan yang bergerak dalam distribusi air bersih bagi masyarakat. Rendahnya tingkat pelayanan serta tingginya tingkat kehilangan air merupakan masalah yang dialami oleh sebagian besar perusahaan distribusi air bersih di Indonesia. Penelitian audit tata kelola TI dimaksudkan untuk melakukan audit pada perusahaan X dengan mengukur tingkat kapabilitas tata kelola TI dan dapat diberikan 21 rekomendasi perbaikan terhadap gap capability level. Next. Selanjutnya yaitu contoh audit tata kelola TI perusahaan X dengan COVID-5. Rangkaian proses audit yang dilakukan pada perusahaan X dilaksanakan dengan proses identifikasi tujuan bisnis, identifikasi tujuan TI, dan identifikasi proses TI. Dilanjutkan dengan pengolahan dan analisis data, serta pemberian rekomendasi. Framework COVID-5 ini dijadikan sebagai dasar acuan dalam pelaksanaan proses audit. Hal ini berarti secara umum proses telah dilakukan dengan teratur, yaitu terencana, dimonitor, dan disempurnakan. Dan hasil dari proses itu didefinisikan dengan baik, dipantau dan dipelihara, tetapi masalah yang terjadi belum terselesaikan secara maksimal dan telah adanya kebijakan yang dibuat. Tetapi masih belum mencapai level 3 atau established proses. Pemberian rekomendasi untuk perbaikan telah dilakukan dengan mengacu pada standar COVID-5 untuk mengatasi gap yang terjadi karena adanya perbedaan expect capability dengan current capability. Berikut ialah daftar pustaka dari kelompok kita. Nah, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam mempresentasikan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.